Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Dr. Radit dan teman-teman semuanya. Kali ini kita akan bincang-bincang santai, yaitu tentang sebuah topik parasit. Spesifiknya adalah kita akan membahas satu spesies protozoa. Sebelumnya kita akan perkenalkan diri dulu. Saya Rian Kaidila sebagai moderator pada hari ini, dan ada Davendra, ada juga Azaria, dan narasumber kita, the one and only, Dr. Aditya Yudana, merupakan staf pengajar Departemen Parasitologi di FKH UNER saat ini. Mungkin kita langsung aja ya, Dok. Kita langsung aja bahas apa sebenarnya topik kita pada hari ini. Mungkin Daven menanyakan pertanyaan yang pertama mungkin. Ya. Ya, Daven. Jadi kita sebagai dokter hewan kan mempunyai banyak hal yang harus dipelajari, terutama parasit. Parasit kan nggak hanya dari protozoa, juga ada yang dari ento, ada yang dari helmin, kan gitu. Nah, untuk saat ini mungkin saya akan bertanya tentang ini, Dok. Apakah sih yang dimaksud dengan parasit protozoa itu? Gitu. Oke, ya. Jadi untuk pertanyaan pertama ini ya, kalau jenis-jenis parasit memang betul tadi yang sudah disampaikan, banyak jenisnya ya. Hanya saja yang perlu saya tekankan pertama itu adalah lingkup yang kita pelajari itu adalah parasit yang bersinggungan langsung atau punya kepentingan di ranah medik veteriner ya, karena tidak mungkin kita pelajari semua yang tidak berkaitan kan gitu. Jadi makanya namanya itu kalau mungkin hampir di semua fakultas kedokteran hewan itu kurikulumnya pasti kan ada imbuhan veteriner ya, termasuk parasitologi veteriner. Nah, dalam hal ini subpokok bahasannya ya itu memang ada yang mengulas tentang protozoa. Nah, protozoa ini hampir mirip dengan bakteri ya, tapi protozoa ini makhluk yang bersel satu ya, atau hewan yang bersel satu. Sesuai namanya kan, proto sama zoa ya, dari kata zoo ya, hewan bersel satu. Nah, karena selnya cuma satu ya, kalian bisa bayangkan sendiri kalau ukurannya itu sel kan berarti kecil banget toh ya, kan tidak bisa kita, kalau kita imajinasikan itu kan mikroskopik ya, mikroskopik. Jadi kita itu perlu bantuan mikroskop berarti untuk melihat protozoa ini. Kan sama kalau bakteri kan juga nggak kelihatan, nggak kasat mata, baru terlihat kalau ada misalkan air gitu ya, air kita ambil terus diperiksa di bawah mikroskop, ternyata banyak bakteri, banyak protozoa. Nah, ini ternyata ada protozoa yang membuat ya atau menyebabkan masalah di kesehatan hewan. Pada intinya seperti itu. Makanya kita juga belajar tentang ilmu protozoa ya, atau dalam kata lainnya ini protozoologi veteriner. Nah, kira-kira seperti itu kalau terkait parasit protozoa yang ditanyakan tadi. Ya. Kita lihat kan kalau kita mengulik lebih dalam lagi tentang protozoa dalam hal ini parasit kan masih ada banyak jenisnya. Nah, kami ingin untuk mengulik pada satu jenis protozoa, namanya adalah Trypanosoma. Nah, Trypanosoma ini kan lumayan terkenal dan juga dia itu ada yang spesiesnya itu zoonosis juga. Nah, untuk pertama-tama ini saya ingin menanyakan, menurut dokter boleh dijelaskan apa enggak secara singkat tentang Trypanosoma ini, Dok? Gitu. Nah, oke. Sekali lagi saya menyambung statementnya Davendra tadi ya, memang betul bahwasanya
Trypanosoma ini kalau kita compare dengan protozoa yang lain, ya, atau jenis-jenis parasit protozoa yang lain, ini banyak sekali yang membahas. Ya. Artinya sampai sekarang itu penelitian, ya, maupun data update, misal seperti apa ya, literatur review atau buku gitu ya, buku-buku tentang parasit ini mendominasi memang ya yang trypanosoma ini kalau kita lihat dari keseluruhan materi. Nah, kenapa? Karena trypanosoma ini satu, dia masuk dalam jenis parasit protozoa. Ya. Nah, yang kedua, protozoa ini kan tempatnya macam-macam. Lah si trypanosoma ini tempatnya ya atau bahasa umumnya habitat atau bahasa spesifiknya di parasitologi itu kita sebut sebagai predileksi, ya, itu sama, itu sinonim, itu ada di dalam darah, ya, darahnya hewan, ya, kalau yang bisa menular ke manusia itu ya di darahnya manusia berarti. Jadi dia itu protozoa yang ada di dalam darah. Ya. Nah, bagaimana dia bisa sampai masuk ke dalam darah hewan atau manusia tadi? Itu ternyata ada peran ya atau bantuan dari serangga ya, di mana serangga ini bisa membawa, kan tadi ukurannya mikro ya, kan kalau serangga kita umpamakan ambil contoh lalat gitu aja ya. Kalau lalat kan masih makroskopis ya, masih kelihatan kalau dia terbang, kalau dia di depan makanan kita atau hinggap di mana. Nah, ternyata pada saat dia mencari nutrisi, ya tentunya lalatnya yang menghisap darah ya. Kalau lalat rumah itu kan enggak ya, tapi jenis yang lain banyak yang tipenya menghisap darah. Disitulah ada saya sebut sebagai faktor resiko ya masuknya protozoa darah trypanosoma tadi. Nah, bisa dibayangkan jika ada satu ternak gitu ya, sapi yang sakit tadi, ternyata di dalam darah sapi tadi itu ada trypanosoma. Terus dihisap nih sama si lalat tadi. Kan berarti trypanosomanya masuk ke tubuhnya lalat. Nah, lalatnya kan enggak mungkin diem aja di situ. Dia kan pasti terbang mencari tempat buat bisa sembunyi, bisa reproduksi, ya kan? Atau mungkin mencari makan lagi. Nah, ketika nyari makan lagi ini ketemu sapi lain ya atau mungkin ternak bisa ya kerbau atau hewan besar kuda juga bisa terinfeksi dalam kondisi sehat. Nah, karena dia sehat, darahnya enggak ada apa-apanya nih, tapi ternyata yang hinggap tadi itu lalat yang bawa parasit terus dihisap darah dari hewan yang sehat. Ini ikut keluar, ikut masuk ke dalam tubuh hewan yang sehat tadi. Nah, itu baru satu skenario ya. Bisa kalian bayangkan kalau ternaknya tadi populasinya banyak gitu ya, jejer-jejer gitu terus ya kan sulit, kita kan enggak tahu lalatnya hinggap di sapi yang nomor berapa ya kan. Nah, itulah kenapa banyak yang mempermasalahkan trypanosoma ini karena ada poin penting juga itu penularan tadi cepat nularnya itu karena ternyata ada di bawah bantuan serangga vektor ya, istilahnya vektor. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Kalau dilihat seperti itu, kelihatannya trypanosoma itu sebuah protozoa yang sangat mengerikan ya, Dok. Sebelum kita membahas tentang lebih lanjut lagi, mungkin kami ingin mengerucut dulu, Dok. Jadi kita ingin mengambil beberapa spesies yang akan kita bahas. Nah, untuk yang pertama ini kita membahas tentang evansi dulu, Dok. Nah, menurut dokter sendiri, gimana sih karakteristik dari Trypanosoma evansi itu? Bagaimana cara penularannya hingga hewan yang menjadi host spesies ini itu apa, Dok? Gitu. Ya, jadi ada Trypanosoma yang
nama spesiesnya ini evansi ya. Ya nama lengkapnya Trypanosoma evansi berarti. Itu kan nama panggilannya evansi ya. Itu ranahnya klasifikasi kalau kita belajar ini parasitnya atau biologinya lah ya, sifat biologisnya. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana evansi atau beserta kepentingan yang berkaitan. Ini yang pertama itu memang parasit Trypanosoma ini spesiesnya banyak. Ya, jadi nggak cuma evansi aja, sekalipun sama-sama di hewannya. Cuman yang selama ini paling sering terdeteksi didominasi oleh yang namanya Trypanosoma evansi ini. Di mana dia sering diketemukan. Nah, ternyata ada beberapa jenis hewan juga ya, yang ketika sakit terus diperiksa ya, periksa darahnya, karena kan tadi di darah, diperiksa darahnya. Itu ternyata banyak yang positif, banyak yang ditemukan parasit Trypanosoma ini. Dia kalau terlihat di mikroskop itu kalau segar ya, maksudnya sampelnya masih fresh, darahnya masih baru diambil gitu ya. Terus kita lihat di bawah mikroskop, pergerakannya ini sangat menurut saya juga masif sekali di bagian plasma darah utamanya. Kenapa? Karena Trypanosoma evansi ini mempunyai flagel, ya, alat gerak berupa flagel yang lumayan besar. Kalau dibanding sama-sama ukuran mikron ya. Jadi kalau keseluruhan panjang tubuhnya aja kita ubah ke skala gitu ya, skala mikron gitu, itu bisa 10 sampai 20 mikron. Sedangkan rata-rata protozoa paling ya 4, 5 gitu ya. 5 itu udah besar banget. Ini bisa sampai 10 lebih. Jadi memanjang gitu ya bentuknya. Kalau bahasa ininya slender ya, slender form. Apa translate slender itu ya? Ya ramping memanjang. Ramping ya, memanjang. Ya. Nah, itulah yang ketemu di darah. Nah, terus darahnya siapa yang saya katakan di beberapa hewan tadi? Ternyata ada beberapa hewan yang peka, ya istilahnya, yang peka terhadap masuknya Trypanosoma evansi ini. Sebenarnya kalau kita urut gitu ya, kita ranking, yang paling peka itu rata-rata semuanya hewan besar. Tapi yang paling peka menurut laporan riset itu kuda. Ya, hewan kuda. Nah, sedangkan kuda luas sekali pemanfaatannya ya, tidak hanya sebagai ternak ya toh, tapi kan juga dijadikan pacuan ya, kuda pacuan. Terus kalau di daerah tempat saya tinggal sini di Banyuwangi ada juga kuda-kuda ini dipakai untuk fungsi kesenian, ya kan begitu. Artinya kan tidak lepas dari resiko infeksi penyakit ini. Terus ada hewan yang lain, onta, ya onta. Terus kemudian bangsa ruminansia besar, termasuk sapi, ya sapi, kerbau dan sebangsanya. Termasuk sapi-sapi liar, contoh banteng gitu ya, kan sama-sama dari genus Bos. Itu pun juga tidak lepas dari resiko infeksi Trypanosoma evansi. Nah, poin berikutnya adalah ada sebuah nama penyakit ini ya. Jadi satu spesies Trypanosoma ini uniknya adalah menyebabkan penyakit yang berbeda-beda. Nah, di mana kalau kita bicara Trypanosoma evansi, pada hewan ini dikenal dengan penyakit surah. Ya, surah. Penyakit surah ini selain problemnya di darah ya, karena parasitnya masuknya lewat darah ya. Ini paling parah bentuknya adalah kerusakan pada syaraf. Nah, makanya memang kalau sedikit kita ulas tadi, berarti Trypanosoma ini berbahaya. Ya memang sih semua penyakit juga berbahaya kalau nggak dikendalikan gitu kan. Cuma
ini apa ya, impact-nya lebih jauh lagi karena bisa menembus pertahanan dari sel-sel saraf hewan itu sendiri, termasuk manusia ya, karena ada trypanosoma yang transmit ke human atau zoonosis. Tapi kalau evansi selama ini masih menyebabkan penularan maupun sampai angka kematian ini hanya antar sesama hewan ya, sejauh ini. Itu kira-kira trypanosoma evansi penyebab sura, ya, penyakit sura. Jadi kalau dilihat dari zoonosisnya, trypanosoma evansi ini bukan zoonosis ya, Dok? Nah, sebelum kita mengarah ke trypanosoma spesies berikutnya, mungkin bisa dijelaskan dulu, Dok, siklus hidup dari trypanosoma evansi sama vektornya itu apa sih, Dok? Gitu, Dok. Ya, jadi uniknya belajar parasit ini kan kita harus paham tentang siklus hidup parasitnya. Kenapa? Karena dari satu siklus hidup ya, itu merekam semua informasi. Jadi kita bisa dapat di mana sih parasit itu melakukan infeksi, ya kan? Predileksinya tadi di mana? Terus kemudian hewan apa yang terserang? Terus dia butuh pembawa, ya, vektor atau tidak? Terus mungkin ini juga ya, apakah ada keterlibatan manusia di situ ya, atau mungkin hanya sesama hewan? Itu komplit, terekam semua. Makanya kalau saya setiap menerangkan ya, atau dalam sesi memberi kuliah seperti itu, pasti saya sangat sering sekali mengingatkan untuk mempelajari kunci dari ilmu parasitologi itu adalah siklus hidup. Nah, kan begitu. Nah, kalau kita bicara trypanosoma evansi sendiri ya, di mana dia punya siklus hidup life cycle yang melibatkan tadi sudah kita ulas bahwa ada serangga yang membawa atau vektor. Nah, yang pertama yang perlu diingat dari serangga pembawa atau vektornya ini itu pasti yang menghisap darah. Nah, tadi saya contohkan lalat. Kenapa dia jadi salah satu contoh? Karena ternyata faktanya ada serangga dari jenis yang lain, ya, termasuk ada jenis dari insekta yang lain, serangga triatoma gitu ya. Atau kalau bahasa Jawanya kalau di sini tuh masuk golongan kepik ya, kepik. Dia sering banyak sekali di sawah-sawah seperti itu. Memang ada ini di Indonesia, termasuk lalat yang ngisep darah tadi. Itu salah satunya bisa tabanus ya, lalat-lalat kandang yang di kandangnya kuda, sapi. Terus kemudian bisa hematobia ya, terus lalat stomoxis itu bisa juga. Bahkan parasit lain yang menghisap darah, contoh pinjal ya. Pinjal itu kalau orang awam nyebutnya kutu loncat. Ya, jadi dia memang loncat-loncat, nggak terbang tapi loncatnya jauh, cukup jauh. Ini ternyata bisa menularkan atau menjadi vektor dari trypanosoma evansi itu sendiri. Nah, yang menjadi penekanan di sini kalau tadi serangganya menghisap hewan lain yang peka, ya, contoh ya ruminan-ruminan besar atau hewan besar yang lain tadi. Kenapa? Karena ketika si serangga tadi itu membawa parasit trypanosoma, ya, ternyata kalau kita lihat secara mikroanatomi ya, karena anatomi yang kecil ini ya, mikroanatomi itu kan hampir sama dengan kita ya, dengan manusia atau mamalia yang lain, bahwa serangga itu juga punya kelenjar ludah. Ya, kelenjar ludah atau glandula salivaria. Nah, ternyata di dalam kelenjar ludahnya serangga ini ya, itu banyak sekali yang namanya stadium infektif. Ya, jadi kalau trypanosoma tadi itu
termakan gitu ya, terhisap ikut lewat darah gitu, masuk ke perutnya lalat tadi, dia itu enggak mau stay di dalam usus sampai dicerna gitu enggak. Karena kan saya katakan tadi dia punya alat gerak ya, dan geraknya lumayan aktif. Dia pasti nyari jalan ya. Nah, ternyata dia bergerak itu untuk menuju ke saluran kelenjar ludah tadi. Akhirnya ngumpul di situ, ngumpul. Ya, kalau dia fasenya sudah matur ya, sudah matang dan siap untuk bereproduksi, di mana reproduksinya ini dengan cara membelah diri ya, mirip dengan bakteri, binary fission. Itu kan berarti otomatis kita ibaratkan satu tetes ludahnya lalat saja ya. Gimana ya, ludahnya lalat, satu tetes ludahnya lalat kecil sekali. Banyak apa Ya. tuh, Dok? Ya, cuman itu kalau kita lihat di mikroskop pasti ada ribuan trypanosomanya. Nah, bisa dibayangkan ketika menghisap darah si kuda atau sapi tadi, masuk nih semuanya, masuk diikut aliran darah hewan yang terhisap darahnya tadi, otomatis tetap gerak dia, tetap aktif. Nah, karena dibantu ini bloodstream ya, aliran darah dari hewan yang terinfeksi, berarti ada kemungkinan organ-organ lain juga ikut terserang. Nah, termasuk tadi saya katakan bisa ke otak kan, syaraf ya, termasuk ke situ, karena selain ikut aliran darah, dia geraknya juga aktif. Nah, jadi speed-nya jadi 2 kali lipat ya, sehingga cepat sekali terjadi sakit ya, kondisi sakit seperti itu. Nah, kalau sudah sampai di bagian darah atau organ tertentu, baru si trypanosoma ini akan merespon dengan melakukan pembelahan diri yang lebih masif lagi, lebih banyak lagi. Nah, sampai kapan? Ya sampai seterusnya, sampai dia terhisap vektor lagi, kemudian masuk perutnya vektor, balik lagi ke glandula salivaria. Nah, begitu terus siklusnya terulang. Ya. Jadi memang ada tipikal spesies trypanosoma ini yang langsung transmit seperti itu ya. Jadi kan tadi kalau kita ibaratkan siklus kan muter gitu ya, bulat muter gitu siklusnya. Ada yang di tengah-tengah siklus itu mengalami perkembangan, ada yang tidak. Nah, pada intinya seperti itu. Tapi kalau evansi ini yang tipikalnya tidak. Makanya vektor yang membawa, termasuk alat penghisap darah ini, kita sebut sebagai vektor mekanik. Ya, karena hanya memindahkan saja, tidak terjadi perkembangan stadium lebih lanjut. Nah, kira-kira itu ya, gambaran yang tidak terlalu singkat terkait siklus hidup dari trypanosoma. Karena kalau kita bicara siklus nggak bisa singkat memang, panjang. Jadi ya kira-kira. Oke dokter, tadi kan penjelasan mengenai trypanosoma evansi ya dok. Nah selanjutnya kita ini mau membahas tentang trypanosoma cruzi. Nah mungkin dokter bisa menjelaskan seperti apa sih trypanosoma cruzi itu dan bagaimana sejarahnya bisa menyebabkan penyakit Chagas dok? Ya, oke, ini kita sedikit bergeser ya dari aspek veterinari ya ke medicine sebenarnya, ke medicine human maksudnya ya, human medicine. Kenapa? Karena untuk penyakit yang disebut sebagai Chagas disease ini, di mana disebabkan oleh spesies Trypanosoma cruzi, ya, jadi memang masih satu genus tapi beda spesies. Ini banyak sekali case-nya, ya, kasusnya ini pada human, manusia. Ya. Bagaimana si manusia tadi bisa tertular? Sebenarnya konsepnya sama kalau kita bicara siklus hidup ya. Cuman yang unik begini, kalau kita bicara si cruzi ini ya, Trypanosoma cruzi. Tadi kan ada satu serangga yang
di sini dikenal sebagai kepik tadi ya, kepik atau Triatoma bug kalau kita common name-nya secara umum ya, serangga dari genus Triatoma, ya, Triatoma. Atau ada yang buku itu menyebutkan kissing bug ya, kissing bug itu dia punya tipe mulut penghisap yang panjang ya, ukurannya juga besar kalau kita compare dengan lalat, sekalipun lalatnya tabanus ya, lalat kuda itu, ini lebih besar lagi ternyata, lebih besar lagi. Dan sama dia punya apa namanya sayap yang fungsinya untuk terbang juga. Nah, menariknya begini, kenapa kok orang-orang ini bisa tertular Chagas disease ya? Jadi kalau kita lihat siklus ya, kembali ke siklus, itu ternyata ada fase perkembangan sehingga si serangga tadi itu kita sebut sebagai faktor biologis ya. Kalau yang pertama tadi mekanik ya, dia cuma memindahkan aja. Ini biologis. Jadi ada perubahan fase atau stadium dari Trypanosoma cruzi ketika dia sampai di pencernaan si serangga Triatoma tadi. Nah, menariknya begini, ya ternyata sampai di pencernaan, ya, kalau tadi normalnya dia akan memanfaatkan flagelnya untuk bergerak di kelenjar ludah, ya, Glandular salivaria. Ini ternyata di dalam tubuh serangga Triatoma tadi terbagi jadi dua jalur, ya. Yang mengarah ke glandular salivaria ini tetap ada, tapi ternyata sebagian itu malah ikut peristaltik ususnya vektor ya, atau serangga tadi. Berarti dia mengarah kemana? Ya mengarah dikeluarkan, ikut keluar bersama fesesnya si serangga tadi. Jadi keluar nih stadium infektifnya lewat feses ya, dari produk-produk saluran pencernaan. Makanya kalau kita baca-baca di buku-buku parasit itu ada yang namanya fase salivaria, ya. Ada yang namanya fase stertokaria. Nah, ini yang non salivaria inilah yang keluarnya ternyata lewat pencernaan atau fesesnya serangga itu sendiri. Nah, bahayanya begini, ternyata ada kasus, ini bukan di Indonesia ya, tapi di negara yang dimana Chagas disease ini masih menjadi masalah karena jumlah case-nya tinggi, itu di benua Afrika sana. Itu karena ternyata di sana kan kalau kita bercocok tanam gitu ya, bercocok tanam itu kan di sana juga banyak produk yang memanfaatkan dari bekas-bekas lahan sawah gitu, itu kan cocoknya karena sana panas ya, sama kayak sini, itu cocoknya kan ditanamin ini apa namanya tebu ya, tebu. Jadi ditanamin tebu semua ya untuk produksi gula. Nah itu kan lahannya bekas-bekas persawahan ya, di mana kondisi dekat-dekat persawahan seperti itu atau daerah sekitarnya itu yang disukai vektornya itu sendiri ya, serangga Triatoma itu tadi. Nah, kasusnya meningkat pada saat banyak petani yang ketika panen ya terus dipotong-potong tuh itu tubuhnya pakai ya, ada yang manual, ada yang pakai mesin ya. Terus ternyata di sana itu ada kebiasaan mungkin ya, habit atau kebiasaan di mana tebu tadi itu langsung digiling ya, diterus untuk dijadikan minuman. Jadi langsung habis panen itu langsung semacam dijadikan jus lah kalau buah gitu ya, dijadikan jus tebu itu ya. Itu ternyata masih ini kan, masih karena tadi nggak dicuci dulu, nggak steril dulu dan sebagainya. Ternyata bekasnya tebu-tebu tadi itu sudah ketempelan feses-feses dari serangga Triatoma yang mengandung fase infektif.
dari Trypanosoma cruzi. Nah itu diminum semua sama orang-orang. Ya sudah, ternyata masuk. Ternyata daya survive-nya Trypanosoma cruzi sendiri itu juga tinggi ya, karena dia kan aktif bergerak ya. Terutama untuk ininya sudah nggak tahu kita, vektornya mungkin sudah terbang kemana-mana ya, tapi bekasnya fesesnya ini kan bisa di mana aja dan nggak kelihatan kalau di satu tempat gitu aja. Nah kalau serangganya sudah terbang, terus serangganya ini menghisap darah dari orang yang lain juga, ya otomatis ikut kena. Nah itu makanya itu di daerah sana juga jadi masalah ya. Tapi mestinya ini juga menjadi kewaspadaan di Indonesia ya, karena faktanya kondisi geografisnya hampir mirip ya, dan kemudian serangga triatoma tadi itu juga hidup di sini gitu loh. Jadi mestinya ada kewaspadaan ke arah sana terkait program ini ya, program pengendalian penyakit gitu. Kira-kira seperti itu kalau kita mengulas Chagas disease ya. Oh begitu ya dok. Nah dok, selain penyebab Chagas itu kan bisa menyebabkan sleeping sickness ya dok. Nah mungkin bisa dijelaskan nggak dok tentang gejala yang khas yang terjadi pada penderita sleeping sickness ini, dan bagaimana cara mendiagnosanya dok? Ya, jadi kalau untuk penyakit yang lain sebenarnya ya, sleeping sickness ini itu lebih ke arah spesies yang brucei ya. Trypanosoma brucei, di mana ada subspesies yang lagi nanti ya. Ada brucei rhodiense ya, brucei gambiense dan sebagainya. Cuman itu biasanya ada apa ya, pembagian tetap ini endemisnya ini di Afrika ini ya. Ada yang Afrika bagian barat ya sama timur atau apalah, intinya di daerah itu masih belum bebas ya, banyak terjangkit penyakit ini. Nah, sleeping sickness ya sesuai namanya ini. Jadi kalau kita umpamakan transmitnya atau penularan yang di human tadi kan berarti ada serangga yang menghisap darahnya orang atau manusia gitu ya. Nah, masuk nih stadium infektifnya dari Trypanosoma brucei. Nah, sebenarnya ceritanya hampir mirip dengan kasusnya surah pada hewan, di mana ketika sudah masuk darah ya, itu organ yang terjangkit termasuk saraf ini semakin dirusak oleh parasitnya. Nah, oleh karena itu kalau ada inkoordinasi ya, trouble di sarafnya ini, itu biasanya yang disebabkan oleh Trypanosoma brucei ini itu akan membuat manusia yang terinfeksi menjadi semakin lemas gitu ya, kondisinya semakin lemas, terus kemudian ya untuk aktivitas nggak bisa lah, udah gitu ya, bawaannya pengen tidur terus ya, pengen istirahat gitu aja ya, pengen geletak gitu aja. Nah, pada saat kondisi dia bed rest tadi ya, itu ternyata Trypanosomanya tidak ikutan istirahat ya. Trypanosomanya tetap malah lebih aktif menginfeksi bagian yang lain, organ yang lain, sambil membelah diri. Nah, ini menjadi masalah. Makanya ada istilah sleeping sickness itu, atau kalau kita translate kan penyakit tidur. Penyakit tidur. Itu karena rata-rata yang terjangkit, ya, manusia ini ya maksudnya, manusia yang terjangkit itu kebanyakan karena udah lemes tadi ya, bawaannya tidur terus. Lah yang jadi masalah dia tidur terus bablas, nggak bangun lagi. Bangun-bangun. Ya, iya, jadi sleeping forever ya, tidur selamanya akhirnya. Karena ya tadi dia tidak bisa mengontrol sistem sarafnya dengan baik kan, karena sudah diplot atau dikuasai sama organisme parasit Trypanosoma brucei-nya tadi. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kalau
tadi ini ingin kita diagnosa ya. Kalau tanya bagaimana cara mendiagnosanya, ya diagnosa tetap kita harus ikuti siklus hidup ya. Kembali lagi dia kan ada di darah ya. Kalau mau mencari atau mengkonfirmasi itu apakah benar trypanosoma atau tidak ya, atau mungkin spesiesnya kalau kita lihat lebih detail di mikroskop dengan pewarnaan kira-kira seperti itu, berarti kita harus ambil darahnya untuk diujikan pemeriksaan laboratorium ya, atau pemeriksaan parasitologis istilahnya. Nah, itu nanti ketemu bentukan-bentukan parasit yang ada di plasma darah ya. Jadi trypanosoma ini semua spesies itu memang di darah, tapi di darah yang mana? Di bagian plasma. Ya, jadi kalau bisa membayangkan ada sel-sel darah merah gitu ya, kan kalau bentukan mikroskopisnya kan bulat-bulat gitu ya, kita imajinasikan bulat-bulat gitu, itu dia enggak masuk di dalam bulatannya, tapi di bagian luarnya sini. Itu semua ada bulat, semuanya di luarnya itu, di plasmanya. Ya, jadi tipikalnya tidak akan masuk ke dalam sel darah merahnya, ya, tapi di luarnya. Sekalipun di luar, ini tetap bisa merusak sel darah merahnya kalau pembelahannya tadi lebih banyak kan gitu kan. Sel-sel yang lainnya terdesak terus pecah ya, lisis. Gitu. Nah yang kedua, kalau kita kembali ke siklus, itu kita mau mendeteksi di vektornya itu sebenarnya juga bisa. Jadi kan sesuai siklusnya tadi ya kan saya katakan banyak sekali di kelenjar ludah serangganya, ya, baik lalat maupun yang lain. Kalau kita deteksi ambil ya sampel ludahnya atau kita potonglah bagian kepalanya biar dapat kelenjar ludahnya yang di bagian sekitar kepala ini, terus kita gerus gitu ya, gampangannya seperti itu, terus kita periksa di bawah mikroskop, itu juga akan ketemu. Nah berarti artinya serangga yang kalian tangkap tadi itu berpotensi untuk menularkan ke yang lain. Cuman kan repot kalau kita nangkepi serangganya satu-satu ya, terus kita meriksa motongin kelenjarnya gitu ya, milih satu-satu, terus kepalanya dipisahkan, terus belum lagi nanti pakai mikroskop ya. Berarti langsung Ribet saja ya, Dok. langsung saja ke hewan yang atau manusia yang terserang, ambil aja darahnya. Kan gitu. Sekalipun memang potensinya ada pada serangganya itu sendiri kan gitu. Tuh kalau kita bicara mau mendiagnosa trypanosoma ya. Berarti begitu ya Dok, tentang sedikit penjelasan tentang sleeping sickness yang disebabkan oleh Trypanosoma brucei. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan. Menarik yang brucei ini karena bisa menyebabkan penyakit tidur forever. Sleeping sickness. Makanya Kak, kamu jangan kebanyakan tidur ya, nanti nggak bangun lagi. Kebanyakan rebahan. Iya, bahaya itu. Saya kalau ini juga gitu. Kadang kan bawaannya ngantuk terus gitu ya, tidur terus. Iya. Padahal nggak ngapa-ngapain ya. Wah, jangan-jangan saya sleeping sickness kan gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain tapi ngantuk ya. Tidurnya sudah cukup tapi bawaannya masih ngantuk. Ya kita nggak pernah tahu. Mungkin kalau diambil darah saya ternyata ada trypanosomanya kan repot. Jangan sampai. Nah, menarik tuh Dok. Apa udah ada belum Dok yang dilaporkan di Indonesia kasus sleeping sickness ini atau perkembangan trypanosomiasis yang zoonosis yang ada di manusia khususnya di Indonesia itu udah ada kasusnya belum Dok? Baik. Jadi ini memang perkembangannya cepat ya, trypanosomiasis ini. Saya baru menyadari mungkin beberapa hari yang lalu ya, ketika saya mau mengupdate materi kuliah ya. Itu kan ada topik trypanosoma ya, trypanosomiasis. Nah, dari
materi yang saya kumpulkan tahun lalu ya, jadi kurang lebih jangka waktunya setahun nih ya, sama materi yang barusan saya browsing 2 hari yang lalu, itu ternyata sudah banyak sekali publikasi ilmiah ya, dan ini dari berbagai negara ya, tidak cuma 1-2 negara, dari berbagai negara yang mengupdate tentang trypanosomiasis ya, infeksi trypanosoma ini ya utamanya pada hewan ya, utamanya pada hewan, dan ternyata ada yang potensi zoonosis juga gitu. Nah, bagaimana update-nya sendiri di Indonesia? Di Indonesia ini juga update case juga, cuman begini masalahnya, spesiesnya kan banyak sekali ya. Itu kalau kita bicara satu yang ingin difokuskan, itu saya lihat yang di Indonesia ini memang kita masih fokus di pengendalian yang evansi, yang surah. Trypanosoma evansi ini lebih banyak update-nya. Nah, cuman kan evansi seputaran hewan aja ya, kalau potensi zoonosisnya belum ya, sampai saat ini belum. Mudah-mudahan enggak ya, karena kasusnya di sapi banyak gitu loh. Nah, ada satu jenis ya atau spesies yang menarik perhatian, ini termasuk di berbagai negara tadi, salah satunya di Indonesia. Ternyata ada satu spesies lagi yang istilahnya apa ya, terabaikan ya, terabaikan. Terabaikan. Jadi apa ya, kasihan dia, nggak pernah nggak dianggap kenal, iya, nggak dianggap, nggak pernah disoroti oleh para peneliti atau mungkin mahasiswa yang meneliti kan gitu kan. Ya. Nah, ini namanya adalah spesies Trypanosoma lewisi, ya. Trypanosoma lewisi. Ini dia punya spesifik host ya, atau induk semang yang spesifik itu pada golongan hewan-hewan rodensia. Ya. Tikus gitu ya, Dok? Ya, roden pengerat ya, pengerat. Tikus artinya yang bangsanya mencit gitu ya, mencit mungkin marmut ya, marmut, kelinci dan sebangsanya itu ada kemungkinan ya. Cuman update yang saya baca akhir-akhir ini itu lebih ke deteksi ya, deteksi pada tikus-tikus yang liar itu loh ya, termasuk di Indonesia sendiri. Kenapa? Karena konsepnya kan begini ya, kalau dia punya potensi zoonosis ya, berarti yang dikhawatirkan kan adalah hewan-hewan yang paling dekat nih dengan kita ya. Ya salah satunya tikus liar tadi ya. Tikus ya, got kan, gitu. Ya di rumah kalian kan pasti tiap hari kan pasti ada tuh ya. Sekalipun kita coba jaga kebersihan gitu ya. Ya, benar. Tetap ada aja si tikus rumah ini ya, mungkin nyari mengais di sisa makanan, nyari sampah ya, atau mungkin di plafon itu kejar-kejaran sama kucing ya kan gitu kan. Nah, berarti kan secara secara habitat atau hidupnya dia kan dekat sekitar rumah nih, rumah yang kita tinggali, dekat dengan manusia. Nah, kalau di situ ada, meskipun faktor ya, butuh faktor, tapi kan kalau sumbernya ada di situ kan ada potensi gitu loh, sumber penularan penyakitnya. Nah, ternyata ada beberapa yang sudah melaporkan itu beneran ketemu nih pada, jadi tikus-tikus liar tadi kita trap ya, dijebak gitu oleh timnya, tim penelitinya. Terus kemudian diambil nih darahnya, kan tadi adanya di darah ya. Di darah. Diambil darahnya, kemudian diperiksa, diuji parasitologis. Ternyata ketemu di dalam darah tikus-tikus liar tadi terdapat Trypanosoma lewisi. Nah, ini yang yang mengkhawatirkan lagi itu ternyata lebih dari, kalau kita ibaratkan ada, anggap aja 10 sampel gitu ya.
itu nggak 1-2 yang terinfeksi, bahkan bisa 3 atau lebih dari tikus-tikus yang disampling tadi. Nah, ini berarti kan ada, tapi belum banyak terungkap nih ya kasus Terungkap. semacam ini. Makanya tadi saya katakan mungkin masih terabaikan ya, tapi sudah mulai ke atas sana sekarang. Nah, yang saya tahu ya, laporan yang saya tahu itu masih ini samplingnya di kota ya, yang sudah dilaporkan itu kalau nggak salah ada 2 kota. Yang pertama Surabaya ya. Surabaya kan juga masuk kota besar ya. Terus yang kedua di Bogor kalau nggak salah ya, samplingnya di Bogor. Salah satunya juga dilakukan oleh Balai Veteriner ya, BVVet itu yang melakukan sampling terkait Trypanosoma lewisi ini. Lewisi. Untuk angka kejadiannya tepatnya saya lupa, cuman seingat saya prevalensi itu udah di atas 10% dari sampling yang diambil. Nah, berarti ini kan menurut saya sih lumayan ya dengan jumlah. Lumayan, benar. Iya, untuk mengawali studi itu juga cukup mengkhawatirkan juga ya. Terus bagaimana kalau di kota lain yang memang sanitasinya kurang gitu ya. Maksudnya kalau orang kota kan kesadaran sanitasinya rata-rata bagus nih ya. Tapi kan ada juga di lingkungan yang kurang, mungkin di desa atau di mana gitu, yang memang masih hidup tikus-tikus liar ini, itu juga ya menurut saya mungkin ada ya, karena intinya di tikus yang coba dipelajari di studi tadi itu ketemu kok. Kan tikus ini kan enggak pilih-pilih wilayah ya, pokoknya ada sumber makanan ya di situ dia hidup gitu. Nah ini yang berbahaya karena dibanding evansi tadi, yang potensi zoonosis ini lewisi. Karena di Indonesia reportnya di humannya sih memang belum ya, karena kalau kita bicara kasusnya di manusia itu kan kita butuh kolaborasi ini multidisiplin ya, tidak hanya di lingkup veteriner tapi di kedokteran manusianya juga. Tapi di beberapa negara yang lain ya, katakanlah yang dekat dengan kita, Australia gitu ya, di Australia itu sudah banyak case reportnya pada manusia yang dimana transmitnya dari tikus tadi ya, tikus, terus kemudian ada serangga, salah satu contoh lalat penghisap darah atau mungkin caplak gitu ya, atau mungkin pinjal juga bisa. Terus setelah menghisap darahnya tikus, karena dia dekat dengan rumahnya atau kehidupan manusia, hinggap di manusianya sampai menghisap darah manusia sehat tadi, tertular akhirnya. Nah ini yang menarik. Mungkin kalau menurut saya kalau teman-teman mahasiswa ini ada ketertarikan untuk meneliti, mengulas lebih jauh lagi ya tentang Trypanosoma evansi itu, lewisi ya, itu sangat berpeluang sekali ya, karena ya tadi yang pertama kan kita bicara tikusnya kan pasti ada tikus kan, tinggal kita usaha nangkep aja, ambil darahnya, kita periksa. Nah, justru kalau kita melaporkan angka kejadiannya di daerah A atau daerah B, justru itu akan menjadi data awal kan, data awal di daerah itu, sampai nanti pada akhirnya terdapat gambaran di seluruh Indonesia. Nah ini sangat bagus sekali kalau datanya komplit, ya kan begitu. Ini yang menarik perhatian saya juga sebenarnya ke arah situ. Oke, Dok. Apa mungkin tikus ini bisa menjadi perantara Trypanosoma jenis lain? Nggak cuma lewisi. Apa mungkin ya, Dok? Atau udah ada case reportnya tentang ini? Kalau begini, kalau untuk detail report papernya, ya publikasi papernya,
itu memang saya belum menemukan ya, atau mungkin saya yang kurang mengulas ya. Tapi begini, prinsipnya adalah kalau parasit itu tadi hidupnya di darah ya, dan darahnya ini kebetulan sama-sama mamalia ya, sekalipun itu roden ya, roden dengan mamalia yang lain, tapi sama mamalia. Ada kemungkinan atau potensi parasit tadi juga ada di situ. Katakanlah contoh begini, kasus yang nah kalau ini pernah saya baca ya, yang di human, ya, yang di manusia ini, ketika didiagnosa, ya, periksa darah tadi, itu ternyata langsung ketemu 2. Ya. Brucei-nya masuk, Krusee-nya masuk dalam satu individu, nih, satu sampel individu. Nah, berarti kan mereka bisa masuk di satu individu maupun kemungkinan ya vektor yang sama juga, kan begitu. Iya. Nah, hal yang sama juga sangat mungkin sekali terjadi di tikus tadi, ya, terutama tikus-tikus liar ini kan kemana-mana ya ininya ya, jalannya atau hidupnya. Nah, kalau ternyata di situ dia dalam perjalanannya tadi tergigit beberapa serangga, ya, termasuk tabanus, lalat dan sebagainya, itu ya ada kemungkinan trypanosoma yang lain masuk akhirnya. Mungkin survive-nya di dalam tubuh tikus tidak sebagus Lewisi ya, tapi dia tetap survive gitu loh. Kan jelas parasit kan jelas punya mekanisme buat bertahan ya. Kan nggak mungkin dia tiba-tiba masuk cuman buat mati gitu aja, kan nggak mungkin. Pasti kan ada mekanisme pertahanan dirinya sendiri ya. Ya, benar. Nah, kira-kira seperti itu. Ada potensi itu pasti ada, ketemu dengan jenis yang lain. Nah, Dok, tadi kan ini kita sudah mempelajari tentang Lewisi, tentang Krusee, tentang Brucei ya, Dok, dan bisa ada beberapa spesies yang bisa menyebabkan zoonosis. Nah, untuk aspek kesehatan masyarakat nih, Dok, apa yang harus dilakukan oleh Sobat Parasitina supaya bisa terhindar dari trypanosomiasis ini, Dok? Ya, jadi ini sekarang kita bicara ini ya, aspek public health ya, kesehatan masyarakat, public health. Jadi penekanannya adalah begini, kita lihat dulu ya sumber penyakitnya ini dari mana. Ya, karena kalau kita bicara beberapa hewan tadi ya, beberapa hewan kan bisa terinfeksi ya, bisa sakit. Ya. Tapi sumber utamanya yaitu adalah, ini keyword sebenarnya ya, kata kunci, bahwa trypanosoma ini dibawa oleh vektor atau ada serangga ini yang membawa. Nah, otomatis kalau kita bicara public health secara luas ya, kita tidak bisa cuman mendeteksi hewan sakit atau manusia sakit gitu ya, terus kita obati, tapi vektornya kita biarkan ya, kita biarkan. Ini siklusnya akan terulang lagi ya, suatu saat hewan atau orangnya juga bisa tergigit lagi ya, darahnya dihisap lagi, tertular lagi ya akhirnya. Nah, berarti kepentingannya adalah kita juga harus aware terhadap sanitasi lingkungan. Nah, kenapa? Contoh tadi jenis lalat-lalat kandang gitu ya, lalat-lalat kandang itu kan dia berkumpul di sekitar kandang ini kan karena ada kotoran ya, ada banyak feses hewan yang numpuk ya, terutama yang jarang sekali dibersihkan, itu yang jadi penyebab berkumpulnya lalat atau vektor yang lain tadi. Nah, inilah yang menjadi masalah bagi termasuk kesehatan manusianya sendiri, tidak hanya ternak. Nah, berarti kalau kita mau sekalian memutus rantainya atau siklus hidupnya, itu ya sekalian siklus hidup vektornya juga harus kita perhatikan. Contoh kalau tadi awalnya kita sering ini ya, fesesnya kita biarkan numpuk, terus itu lebih
sering lagi kita bersihkan. Ya intinya kita jaga tetap bersih dan kering ya agar tidak ada vektor yang berkumpul di situ. Terus ada juga ada juga permasalahan habit dari individu dari suatu masyarakat sendiri yang ya tadi salah satu contoh tadi ya sering mengonsumsi jus tebu yang mentah gitu ya langsung dipanen langsung diminum. Terus kalau kita bicara yang lewisi tadi karena ada hubungan dengan tikus liar di sekitar rumah, ini kan berarti ada habit manusianya sendiri yang bisa saya katakan kurang rapi gitu ya, kurang bersih. Karena kalau biasanya banyak tumpukan barang gitu ya, banyak tumpukan kardus, kresek, itu kan malah dibikin rumah sama tikusnya, ya kan begitu. Nah ini kita harus kalau pesannya buat masyarakat luas ya kita juga harus bersih dulu gitu loh. Kita juga harus tingkatkan kewaspadaan atau pengertian kita terhadap sanitasi lingkungan juga. Karena ternyata kalau kita biarkan kotor itu malah mengundang banyak vektor ya. Vektornya malah datang, malah hinggap. Dan kalau kebetulan ada satu yang sakit trypanosomiasis, ya terinfeksi trypanosoma, ini akan menular ke yang lain dan cepat. Lawong vektornya sendiri bisa terbang ya. Terbang ini kan artinya kan jaraknya bisa jauh. Ya. Kalau makin besar vektornya, sayapnya makin lebar ya, makin gede, ya jarak tempuhnya makin berkilo-kilometer ya. Kayak lalat tabanu saja yang lalat di kuda itu ya, lalat kandang di kuda, itu aja 4-5 km jaraknya aja bisa ditempuh karena badannya sendiri sama sayapnya besar dia. Nah, itu kalau ketemu ini yang lain hewan sehat yang lain juga bisa menjadi sumber penularan. Ya, kan gitu. Jadi pada intinya kata kuncinya ini juga kita titik beratkan pada pengendalian vektor itu sendiri. Ya begitu vektornya bisa terkendali, ya terus tidak ada yang hinggap ke hewan yang sakit, ya tentunya yang lain nggak bakal tertular. Gitu. Kalau ada yang sakit trypanosoma, ya sapi sakit, sapi sehat gini ketemu terus papasan sentuhan gitu aja ya. Tapi di situ nggak ada lalat sama sekali, ya nggak bakal tertular. Mau itu jadi satu tempat pakan gitu ya, pakan sama minum jadi satu pun tidak masalah. Wong dia kan nularnya lewat gigitan lalat tadi. Ya, kalau cuman gesekan, kontak, sentuhan kulit ketemu kulit atau dari pakan itu juga tidak bisa. Ya. Makanya sanitasi lingkungan ini ya, utamanya untuk mengendalikan vektornya juga. Gitu. Udah banyak yang kita bahas hari ini, dari mulai spesies, siklus hidup, predileksi, vektor, penyebaran di Indonesia. Mungkin sudah cukup banyak informasi baru yang didapatkan oleh sobat-sobat Parasitina di rumah. Satu hal yang menarik dari diskusi hari ini adalah tidak hanya satu profesi untuk mengendalikan sebuah penyakit, betul dok? Jadi kita harus keep hand in hand to eradicate this disease from our life. Jadi apalagi kita sebagai veteriner harus manusia meriga satwa sewaka. Seperti itu. Jadi sekian bincang-bincang singkat hari ini dengan Dr. Adit. Terima kasih Dr. Adit. Terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk kita diskusi singkat hari ini. Semoga bisa menghasilkan manfaat untuk kedepannya. Ditunggu di next bincang-bincang lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.